good morning. Today I'm going to read a content series one, Christ the Way. Okay, Christ the Way. And then saya plan untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi this is my first day and I hope that I can consistently share to you about God's word. Okay, so saya baca and then you also dengar. Okay, kepada those yang tidak suka membaca, I will help you to read out this book. And saya harap kita sama-sama dapat apa yang terdapat di dalam buku itu. First of all, let us pray together and we learn about Markus and also Lukas untuk hari ini, untuk day 1. Okay, so let's pray together. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih Engkau pada hari ini. Sertai kami dalam pembacaan ini agar kami mendapat sesuatu untuk dipelajari, untuk menjadi panduan hidup kami sementara kami masih hidup di dunia ini Tuhan. Dan Kau berkati semua viewers yang akan melihat video ini, kiranya mereka juga turut diberkati dengan firman yang saya akan bacakan sebentar nanti. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, biarlah Engkau terus memberkati kami sepanjang hari ini. Dan semuanya itu saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Oke, kita mulakan. Untuk hari yang pertama terdapat di dalam Markus 1 ayat 1 hingga 8. Saya baca ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ayat 2, seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat 3, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di dalam sungai Yordan. Yohanes memakai, ayat 6 sudah ya. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 7, inilah yang diberikannya sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Oke, itu di dalam Markus 1 ayat 1 hingga 8. Oke, so, sekarang kita akan baca di dalam Lukas 1 ayat 1 hingga 25. Ayat 1, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang iman yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak,
sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, ayat 8, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Ayat 9, sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjukkan untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Maka tampaklah Zakaria seorang itu saya bacakan ayat 11 sudah. Ayat 12, melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 13, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa terbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istri aku sudah lanjut usianya. Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, aku Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semua ini akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ayat 22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ayat 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Dan ayat 24, beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya, katanya. Inilah ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Oke, sampai di sini sejak pembacaan kita pada hari ini. So, tadi untuk hari pertama saya sudah bacakan di dalam Markus 1 ayat 1 hingga 8, di mana di dalam Markus 1 hingga 8 saya boleh rumuskan di mana kita harus bertobat, mengisahkan tentang cerita Yohanes di mana dia telah membaptiskan Tuhan Yesus, tetapi dia mengatakan bahwa kepada semua orang yang dia telah yang dibaptiskannya, dia cakap
Dia membaptiskan mereka, semua orang yang dibaptiskan itu dengan air, tetapi Tuhan membaptis mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jadi sekarang ini di dalam Markus yang saya boleh kutip, di dalam Markus 1 ayat 4 mengatakan kita harus bertobat dan menyerahkan diri kita ini untuk dibaptiskan supaya kita, segala dosa kita akan diampuni. So kita akan menjadi orang yang baru, seseorang yang baru jika kita mengakui dosa kita dan ingin dilahirkan semula melalui pembaptisan dan percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita. So yang seterusnya adalah dalam Lukas 1 ayat 1 hingga 25 menceritakan tentang Zakaria dan istrinya Elizabeth, di mana tidak boleh melahirkan anak kan. Jadi bila Zakaria pergi ke dalam bait suci dan di sana dia berdoa dan dia telah berjumpa dengan malaikat Gabriel, dan malaikat tersebut mengatakan bahwa dia akan melahirkan anak. Dia akan mendapatkan anak di usia yang tua. Jadi sampailah macam si Zakaria ini tidak percaya kan. Jadi mulut dia telah dibisukan supaya dia tidak boleh mengatakan hal itu kepada orang-orang di sana pada ketika itu. Tapi at the end dia telah mendapat mujizat itu, berkat itu, di mana istri dia Elizabeth telah melahirkan seorang anak di usia tua. Jadi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan boleh memberikan segala sesuatu yang kita sebagai manusia biasa rasa mustahil. So jangan ragu-ragu dengan apa yang Tuhan boleh bagi untuk kita semua. Tetaplah setia dan tetaplah percaya bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, sebab Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan sesuai dengan kehendaknya. So terima kasih semua atas mendengaran kamu hari ini. Terima kasih atas masa untuk day 1. So this is my challenge. Saya suka untuk challenge diri saya sendiri, di mana saya akan keep on consistent baca firman Tuhan setiap hari. So kamu nantikan video saya seterusnya untuk day 2, untuk Encounter series Christ the Way. So terima kasih, and let's pray together. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, kasih Engkau. Sebentar tadi kami telah pun mempelajari tentang firman-Mu, dan kiranya biarlah kami boleh meneladani apa yang sudah kami pelajari, dan kami juga ingin betul-betul bertobat. Kami juga ingin betul-betul mengakui segala sesuatu dosa kami, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu. Dan kami juga harus percaya bahwa segala sesuatu yang kami mohonkan, segala sesuatu yang kami doakan, dan jika segala sesuatu yang kami doakan itu mungkin mustahil bagi kami sebagai manusia biasa, tapi kami percaya bahwa Engkau akan melakukan sesuatu keajaiban yang tidak disangka-sangka untuk kami semua jika kami beriman dan percaya, bersandar teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih Engkau, berkat Engkau. Kiranya Engkau berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang aktiviti yang kami lakukan, agar kami sentiasa dekat di hadapan-Mu, dan ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami sentiasa layak di hadapan-Mu. Sekali lagi saya mohon agar Engkau berkati semua viewers yang menonton video ini. Kiranya mereka juga dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka juga boleh menyebarkan Injil Engkau ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So thank you guys. See you again tomorrow.